Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadine. Aku dari sekolah SDT Ahmad Yani. Aku akan menceritakan tentang legenda Ken Arok. Di balik kabut gunung kawi yang sunyi, lahirlah seorang putra titisan api. Ia menggenggam jiwa yang besar, namun hatinya masih liar tak terpagar. Bukan emas yang dicari, bukan tahta yang dipuji, tapi tentang janji yang diingkari dan diri yang diuji. Inilah kisah sang pemuda, Ken Arok namanya, sang pembuka cakrawala. Mari kita masuk ke lorong waktu menuju ruang Tumapel di masa lalu. Ken Arok muda adalah pemuda yang sangat senang belajar dan mandiri. Meskipun ia tidak memiliki orang tua yang kaya, ia berkelana mencari guru-guru yang hebat. Ia bekerja keras dari siang dan malam. Setiap fajar yang menyingsing, saat ayam hutan mulai berkokok, Ken Arok sudah berada di sungai. Ia membantu mengangkut penduduk, mengangkut batu. Ia membantu petani menanam padi. Mengapa? Karena ia tahu tidak ada kesuksesan yang jatuh dari langit begitu saja. Suatu hari, ia bertemu Brahmana yang bijak bernama Lagawe. Arok, anakku, kau cerdas, kau hebat, tapi ingat, ilmu tanpa adab adalah kegelapan. Pemimpin yang berani ialah pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain. Ken Arok mengangguk mantap. Di sini ia belajar tentang sikap religius dan menghormati sesama manusia. Suatu hari, ia ingin membawa kedamaian di Tumapel. Karena Tumapel saat itu sedang kacau. Ia merasa ingin membawa simbol keadilan. Ia pun mendatangi Empu Gandring yang sangat pandai besi, dan ia juga sangat disiplin dan jujur. Tolong buatkan aku keris yang bisa membawa bangsa ini menjadi satu, dan keris yang bisa membawa keadilan. Bisa, Arok. Tetapi karya yang agung ini butuh waktu. Datanglah 1 tahun lagi, tidak ada yang boleh kurang 1 hari pun. Jika kau melanggarnya, maka keris ini akan menjadi petaka. Baru 5 bulan berlalu, Ken Arok sudah habis sabarnya. Karena ia tidak bisa menanggung rasa sabarnya, ia mendatangi padepokan Empu Gandring dan memintai keris itu. Mana kerisku? Rakyatku sudah menunggu. Belum jadi, Nak Arok. Gagahnya belum dipasang, bilahnya belum disucikan. Kau tidak disiplin pada janji kita. Karena ambisi yang membuta, terjadilah sebuah insiden. Ken Arok merebut keris itu, lalu Empu Gandring terluka. Tetapi Empu Gandring tidak marah. Ia mengucapkan sesuatu yang sangat penuh dengan kasih sayang kepada Ken Arok. Arok, pemimpin yang sangat berani ialah yang pemimpin yang tidak mengingkar janji, ialah yang tidak akan mengingkar janji sebelum orang itu mengatakan sesuatu.
Ken Arok pun terduduk lemas karena meskipun keris itu di tangannya, ia tetap hatinya ia tuh tetap hancur karena ia menyadari satu hal, bahwa ia tidak menjadi orang yang tanggung jawab. Lalu, ia pun menyadari satu hal, bahwa ia harus menjadi orang yang tanggung jawab dan harus mandiri. Karena dia tahu orang itu jika ada diri seperti itu akan menjadi membawa kesialan. Suatu hari, ia kembali ke masyarakat dan bukan menjadi penguasa yang sombong. Ia akan menjadi pelindung yang melindungi masyarakat. Wahai rakyat Tumapel, hari ini kita akan membangun bangsa ini menjadi cinta damai dan melindungi sesama. Lalu Ken Arok membangun kerajaan Singosari dan merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Kalian tahu, semua manusia emang mempunyai kesalahan, tetapi manusia yang bijak adalah yang bisa mengakui kesalahannya sendiri. Dari cerita Ken Arok ini, kita mendapatkan pesan bahwa kita bisa mengakui kesalahan diri sendiri dan jujur kepada semua orang. Saya Nadine dari Sekolah SDT Ahmad Yani mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dongeng ini, dan salam literasi dan salam literasi dan jaya semuanya.